Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jasmine, saya di kelas 2 CB. Di video kali ini akan belajar tentang pertemuan ke-13 di mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita sudah masuk ke REST API. Jadi, output dari pertemuan kali ini adalah kita akan membuat sebuah fitur untuk menampilkan dua hal. Yang pertama itu adalah cuaca, di mana kita ambil data itu dari public API, dan yang kedua itu kita akan udah merujuk ke ini ya, ke studi kasus setelah membuat bagaimana. Penting dia harus sesuai dengan studi kasus. Oke, kita yang ke pertama. Nah, jadi sebelumnya itu kita membuat sebuah folder baru, ada namanya API dan juga model di dalam folder data yang ada sebelumnya. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita akan membuat sebuah untuk soal nomor 1 ya, cuaca model. Jadi apa sih file model itu apa sih sebenarnya? Jadi file model itu menurut sumber yang saya baca itu adalah cetak biru data kita yang mendefinisikan struktur informasi seperti apa aja yang ada di item kita yang akan kita pakai di aplikasi kita. Di sini ada cuaca model, ada location yang dipanggil di cuaca model, begitupun juga dengan current yang dipanggil dengan di cuaca model, condition yang dipanggil di current, seperti itu. Nah, di sini tuh menyesuaikan sama API kita ya. Lanjut kita ke namanya API service. Ada namanya di sini cuaca API service. Di sini itu tuh kita ibaratin sebagai kontrak API kita. Yang halaman itu menjelaskan bagaimana cara aplikasi meminta data dari server eksternal yaitu public API lengkap dengan alamat dan parameternya. Jadi di sini kita menuliskan perintah-perintah juga ya, fungsi-fungsi untuk melakukan permintaan data. Tuh. Jadi kita nih di sini nggak nyimpan data, melainkan cuma ngambil dan menampilkan aja. Jadi aplikasi kita nggak berat juga. Nah di sini tuh berisi ini tuh base URL, base URL ya atau link API key kita gitu bisa dibilang. Nah di sini ada perintah get cuaca, nanti kita panggil di activity seperti itu. Lalu kita ke namanya API client. API client ini tuh menjadi penghubung antara API kita dengan API kita. Yang menyiapkan dan mengelola koneksi agar aplikasi kita bisa berbicara dengan API service dan menerima data. Jadi kita tuh bisa dibuat berhubungan dengan API service kita. Jadi API client berhubungan dengan API service melalui base URL atau public API kita. Nah, di sini menggunakan public API untuk cuaca itu weatherapy. Dimana di sini kita harus login dulu ya. Ya harus daftar dulu. Kemudian nanti bisa baru keluar API key-nya. Ini dia. Bukan. Pokoknya keluar API key-nya. Seperti itu. Nanti kita panggil di activity. Lanjut kita ke activity. Nah, jadi untuk cuaca ini sendiri, Jasmine sebenarnya antara ya dan tidak bingung gitu untuk mau ditampilkan atau nggak di aplikasi. Jadi untuk sementara waktu di tugas ini Jasmine tampilin di bagian sensor fragment yang ada proximity. Jasmine gabung dia ke sini karena menurut Jasmine bingung mau taruh di mana gitu. Karena kalau diimplementasikan ke studi kasus, project juga agak kurang nyambung gitu. Nah, di sini API. Nah, di bagian sensor fragment itu kita gunakannya kan sebagai activity ya. Ibarat itu sebagai activity tempatnya. Di sini kita panggil si load cuaca, kemudian restnya cuaca API client kita panggil lagi, kita panggil function get cuaca tadi dengan menaruh si API key kita yang udah kita dapatin di browser atau di public API kita, webnya itu. Kota ini sendiri itu isi dari atribut dari si API kita, jadi kita panggil. Nah, untuk cuaca ini sendiri di sini biasanya menetapkan, karena kan di praktikum kan ada kayak button refresh ya. Kalau
diklik itu bisa mengganti-ganti. Nah, jadi guys, ini kalau ada button juga, tapi kalau diklik dia tuh akan mengganti kota atau negara mana yang mau kita tampilin cuacanya. Tapi di sini masih di dalam bentuk statik gitu ya, statis. Kan baru Jakarta, Bandung sampai dengan Toronto. Oke. Nah, nantinya kita panggil si lot lot apa namanya? Lot cuaca. Itu tuh kita panggil kan berdasarkan lokasinya apa. Ini tuh asalnya dari ya current yang tadi tuh yang ada di model. Terus suhunya, kemudian yaitu ikonnya. Ya. Kemudian nantinya nilai-nilai itu akan menimpa atau mengganti dari masing-masing text view dari city. Nah, ini untuk tampilan dari sensor fragment untuk tampilan si cuaca. Di sini ada, nanti itu ditimpa sesuai dengan data API-nya. Kalau diklik nanti menggantikan kotanya apa aja. Oke, mungkin itu untuk cuaca. Terus kita ke lokasi. Soal kedua. Nah, jadi Jasmine karena ini aplikasi STEM Education untuk anak kecil ya. Jadi Jasmine mikir untuk nampilin data-data kayak misalnya hewan, macam-macam hewan, buah gitu kali. Nah, jadi sebenarnya sih udah buat untuk yang planet kan, karena ada kaitannya dengan sains, ilmu sains. Tapi terus ngambil dari API NASA gitu. Tapi katanya ada kekurangan. Pokoknya itu pokoknya nggak tahu kenapa fotonya tuh nggak ada. Terus data-datanya itu juga sedikit. Datanya banyak tapi fotonya sedikit gitu. Katanya per hari itu cuma satu. Jadi just mengganti nggak jadi di planet tapi ke hewan aja. Di modelnya itu ada animal model. Animal model. Di sini tuh isi dari ini ya, dari public API kita. Atributnya ada apa aja banyak. Kalian just mengambil dari public API ini. Apa namanya? Ah, ini Ninjas. Nah, di sini sama kita harus daftar dulu, terus baru keluar API key-nya apa. Nah, ini sama untuk kliennya. Kemudian untuk service-nya seperti ini, kita panggil endpoint-nya. Endpoint utama untuk mencari hewan. Nah, di sini jangan lupa untuk buat get headers-nya juga untuk menautkan si API key kita yang kita dapatin setelah mendaftar di Ninjas tadi. Di sini ada parameter untuk mencari hewan berdasarkan nama, ini sifatnya opsional, kemudian ada batas jumlah hasilnya. Selanjutnya itu ada file adapter, yang mana itu fungsinya itu sebagai pengatur daftar kita. Dan ini bertugas untuk mengambil data dan mengubahnya menjadi tampilan yang bisa digulir di layar. Nah, untuk animal ini sendiri, di sini saya membuat folder terpisah, jadi dia gabung khusus dia sendiri animal. Ada animal activity adapter dan juga detail activity. Nah, jadi adapter untuk mengatur daftar gitu, mengatur tampilannya seperti itu. Kita udah pakai recycler view ya untuk si animal adapter. Kemudian di sini ada animal activity. Nah, minusnya juga di sini API Ninjas tadi itu tidak menghasilkan sebuah gambar, tidak ada gambar. Jadi opsi lainnya itu adalah menetapkan gambar sendiri untuk tiap-tiap daftar nama dari hewan-hewan yang ada. Agak ribet ya. Sebenarnya nggak boleh kayak gini kan. Tapi ya, nanti Jasmine segera perbaiki. Nah, terus kita lakukan load animals. Load animals untuk API yang ada. Kita atur dia di sini, di bagian sini. Nah, animal ini sendiri tampilannya tuh seperti ini. Nah, kurang lebih itu seperti ini.
Jadi tuh ini untuk animal activity yang ketika diklik nantinya akan mengarahkan kita ke bagian detail pada penjelasan detail dari animal yang kita atau hewan yang kita pilih seperti itu. Jadi kita ke animal activity kurang lebih menjelaskan lebih detail gitu. Jadi isinya tuh akan lebih banyak daripada activity sebelumnya. Dimana kayak Jasmine bilang tadi atribut dari public key-nya itu banyak kali. Jadi lebih seperti ini tampilannya. Nanti ini untuk gambar atau tempat si hewan itu, gambar hewannya, kemudian nama hewannya, tentang hewan ini tuh menyesuaikan sama atribut-atribut yang ada di API kita. Kemudian, ya, seperti itu. Nah, lanjut aja kita langsung ke percobaannya. Implementasinya seperti apa. Setelah di screen, kita ke onboarding. Login dengan akun yang sudah terdaftar di database. Terus kita diharapkan ke halaman dashboard. Nah, untuk cuaca sendiri kan tadi saya bilang gabung sama fragment sensor karena masih bingung. Jadi itu dia ada di bottom navigation. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti kuotanya. Ini tuh sudah menyesuaikan sama API kita. Ini sudah menjelaskan juga kondisi atau ya cuaca dari situnya. Ini ada suhu, kemudian deskripsi dari cuaca deskripsi dari ya cuacanya, lokasi kota dan juga negaranya. Seperti itu. Kemudian untuk di soal nomor 2, fitur yang sudah dihubungkan dengan studi kasus, itu aja sementara masih di satu bidang pelajaran aja, itu di science, di bagian materi, itu ini tadi planet itu kan agak jelek gitu, jadi ganti aja lah. Gambarnya juga masih kosong, banyak yang kosong. Yasmin ganti ke pengenalan hewan. Nah, di sini Pak minus itu ya karena di API bahasa Inggris ya. Belum menyesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini tuh kan tadi saya bilang gambar itu ditetapin secara statis gitu. Dan berasal dari API. Cuman informasi-informasinya aja yang berasal dari API. Seperti ini cukup banyak ya. Tapi ini perlu disaring juga karena agak berat pembahasannya untuk anak usia dini. Oke lah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kesalahan dalam perbuatan atau perkataan, ya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan, ya juga akan insya Allah akan merubahnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.